Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Arifin, NIM 25403140, kelompok 1 yang berjudul Revolusi Teori Manajemen. Yang pertama yaitu sejarah perkembangan ilmu manajemen. Seperti diketahui, ilmu manajemen berkembang terus hingga saat ini. Ilmu manajemen memberikan pemahaman kepada kita tentang pendekatan ataupun tata cara penting dalam meneliti, menganalisis, dan memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan manajer. Oleh karena itu, masalah berisikan uraian tentang perkembangan atau evolusi teori manajemen dari masa ke masa. Selain memberi gambaran bagaimana aliran pikiran masa lalu, diharapkan tulisan ini dapat memberikan sumbangan terhadap ruang lingkup dan perkembangan ilmu manajemen. Tulisan ini juga membahas tentang terjadinya perkembangan atau evolusi ilmu manajemen, di mana dalam ilmu manajemen dikemukakan ada beberapa aliran sebagai dasar pemikiran yang dibagi berdasarkan aliran klasik, aliran hubungan manusiawi, dan manajemen modern yang merupakan cikal bakal teori manajemen yang berkembang terus dengan berbagai aliran lainnya. Yang kedua yaitu manajemen di era manusia global. Yang kedua yaitu manajemen di era manusia sosial. Manajemen di era manusia sosial menekankan pentingnya aspek sosial dan hubungan antar manusia dan organisasi. Fokusnya adalah pada interaksi sosial, komunikasi, motivasi, dan kepemimpinan yang humanis. Organisasi dipandang sebagai komunitas sosial di mana karyawan bukan hanya sumber daya tetapi individu dengan kebutuhan emosional dan sosial yang diperhatikan agar produktivitas dan kepuasan kerja meningkat. Karakteristik utama yaitu pendekatan humanistik dan partisipatif. Yang kedua, komunikasi terbuka dan efektif. Yang ketiga, kepemimpinan yang empatik dan kolaboratif. Yang selanjutnya, pengembangan budaya organisasi dan inklusi dan suportif. Dan yang terakhir, adaptasi terhadap perubahan sosial dan teknologi. Yang ketiga yaitu manajemen di era modern evolusi. Manajemen di era modern mengalami evolusi yang signifikan dengan perkembangan teknologi, globalisasi, dan perubahan sosial ekonomi. Evolusi ini tidak hanya mencerminkan kemajuan dalam praktek organisasi, tapi juga mencerminkan integrasi antara ilmu manajemen dengan teknologi informasi, perilaku organisasi, dan ilmu sosial lainnya. Berikut adalah beberapa poin mengenai evolusi manajemen di era modern. Yang pertama, pendekatan sistem dan holistik. Manajemen modern tidak hanya fokus pada fungsi seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian, tetapi juga melihat organisasi sebagai sistem yang saling terkait dengan lingkungan eksternal dan internal. Pendekatan holistik ini membantu manajer memahami dampak keputusan secara menyeluruh. Yang kedua yaitu penggunaan teknologi informasi. Teknologi informasi dan komunikasi atau TIK telah merevolusi cara manajemen dilakukan. Sistem informasi manajemen atau SIM, big data, dan analitik memungkinkan pengembalian yang lebih cepat dan berbasis data. Yang ketiga yaitu manajemen berbasis pengetahuan, yaitu era modern menekankan pentingnya pengetahuan sebagai aset utama organisasi. Manajemen pengetahuan menjadi kunci untuk motivasi dan keunggulan kompetitif. Yang keempat yaitu fleksibilitas dan adaptabilitas. Lingkungan bisnis yang dinamis menuntut manajemen yang fleksibel dan mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar, teknologi, dan regulasi. Pendekatan humanistik dan kepemimpinan transformasional fokus pada pengembangan sumber
daya manusia atau SDM, motivasi dan kepemimpinan yang menginspirasi menjadi lebih penting, kepemimpinan transformasional yang mampu memotivasi dan menggerakkan perubahan menjadi tren utama. Yang keenam yaitu globalisasi manajemen multikultural, organisasi modern beroperasi dalam konteks global sehingga manajemen harus mampu menangani keberagaman budaya, perbedaan regulasi dan dinamika pasar internasional. Yang ketujuh yaitu manajemen berkelanjutan dan tanggung jawab sosial. Kesadaran akan isu lingkungan dan sosial mendorong manajemen untuk mengintegrasikan praktek bisnis berkelanjutan dan bertanggung jawab secara sosial. Yang ke-8 agil dan metode manajemen modern. Metode seperti agile, lean, dan design thinking banyak diadopsi untuk meningkatkan efisiensi, inovasi, dan responsivitas organisasi. Yang selanjutnya yaitu teori manajemen. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Teori manajemen merupakan kerangka pemikiran yang membantu memahami bagaimana manajemen dijalankan dan dikembangkan. Yang pertama, teori manajemen klasik. Teori ini berkembang pada awal abad ke-20 dan menekankan pada struktur organisasi dan efisiensi kerja. Yang kedua yaitu teori manajemen humanistik. Teori ini muncul sebagai reaksi terhadap pendekatan klasik yang dianggap terlalu mekanistik. Fokusnya adalah pada aspek manusia dalam organisasi seperti motivasi, kepuasan kerja, dan komunikasi. Yang ketiga yaitu teori manajemen kontemporer. Teori ini menggabungkan berbagai pendekatan dan menyesuaikan dengan dinamika lingkungan bisnis modern. Beberapa pendekatan yang populer teori manajemen kontemporer dibagi menjadi tiga, yaitu teori sistem yang melihat organisasi sebagai sistem terbuka dan berinteraksi dengan lingkungan. Yang kedua yaitu teori kontingensi yang menyatakan bahwa tidak ada satu cara terbaik dalam manajemen melainkan bergantung pada situasi tertentu. Yang terakhir yaitu manajemen strategis yang menekankan pentingnya perencanaan jangka panjang dan adaptasi terhadap perubahan pasar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.